berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pendengar, sahabat, dan pemirsa di mana saja Anda berada? Bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2021. Dan program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Landang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Radio Remaja Klasik Radio Malang, Radio Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Baik, sahabat dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk program Dinamika Jawa Timur di edisi hari ini kita membahas tema tentang kasus COVID naik lagi. Amankah sekolah untuk masuk di bulan Juli? Bersama dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Seto Mulyadi, beliau adalah psikolog anak dan juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, atau yang akrab kita sapa dengan Kak Seto. Kemudian narasumber yang kedua, Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, Wakil Rektor 1 UNER Universitas Airlangga Surabaya. Saya sapa terlebih dahulu satu persatu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Seto, Prof. Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji. Luar biasa, Senin pagi semangat kelihatannya ini. Semangat pagi. Baik, Kak Seto dan Profesor Bambang, sebelum kita mulai untuk diskusi kita, saya minta izin dulu kita dengar cuplikan yang sudah disiapkan produser terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengkaji ulang rencana pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau PTM sehubungan dengan melonjaknya kasus COVID-19 varian baru di tanah air. Anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Saaduddin Jamal, meminta pemerintah untuk waspada dan tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka. Kendati demikian, daerah dengan status zona hijau tetap bisa melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka. Kalau memang zonanya memang zona merah, zona hitam, bahkan kemudian orange dan sebagainya, ini sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda gitu ya. Karena penyelamatan jiwa masyarakat ini jauh lebih penting. Tapi wilayah-wilayah yang memang sudah landai kasusnya, bahkan ada yang zero kasus dan sebagainya, ya tentu ini tetap harus dilaksanakan. Anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengaku prihatin jika PTM harus ditunda pasca kembali melonjaknya kasus COVID-19. Pasalnya, pembelajaran secara daring yang selama ini dilakukan dinilai kurang efektif, terutama dalam memberikan pendidikan karakter terhadap anak. Mujib Rohmat berharap pandemi COVID-19 dapat segera usai agar anak-anak dapat kembali beraktivitas di sekolah. Karena itu kita memang semuanya berdoa moga-moga ini segera selesai dan kita kembali normal lalu dengan tatap muka. Menghendaki supaya kita segera melakukan pendidikan dengan cara tatap muka dengan tujuan untuk tadi, yaitu di satu sisi anak itu harus pinter, tapi di sisi lain harus dia berkarakter. Oki Zulindra dan Bahri TVR Parlemen melaporkan. Ya, itu kutipan yang kami cuplik dari Parlemen TV, Warta Parlemen, tentang anggota DPR juga pro dan kontra soal PTM ini. Ada yang mengatakan PTM sebaiknya dikaji ulang
Meskipun kita tahu bahwasanya sebelumnya surat keputusan bersama untuk 4 menteri diagendakan pada bulan Juli 2021 ini ada pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, tentunya dengan mengacu pada protokol kesehatan. Baik, untuk pertama kalinya ini saya coba geser ke Kak Seto. Kak Seto, kasus COVID naik lagi, amankah sekolah pada bulan Juli? Monggo Kak Seto. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang kami hormati Bapak Bambang Sektiari, kemudian juga Mas Panji Harto. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, kalau kita melihat banyak sudah kita dengar bahwa korban anak meninggal akibat COVID-19 ini kan Indonesia tertinggi di dunia, kalau tidak salah 12,5% ya. Nah, ini yang patut kita waspadai. Dan kalau kita lihat peringkat hak-hak anak ini, nomor 1 adalah hak hidup dulu. Anak tetap hidup, ya, hak selamat, ya. Kemudian kedua adalah hak sehat. Artinya hak sehat ya tidak terpapar virus. Dan ketiga baru hak pendidikan. Jadi mohon peringkat itu yang lebih diutamakan. Manakala kita melihat atau mengetahui bahwa COVID ini virusnya melonjak di mana-mana, bahkan ada varian baru yang konon katanya berpapasan saja sudah bisa menular, harus memakai masker juga rangkap dan sebagainya, maka ini tidak boleh main-main ya, dengan anak-anak ini. Jadi mohon hak hidup dan hak sehat anak lebih diutamakan dulu, baru hak pendidikan. Juga percuma anak misalnya mencapai ranking, mencapai standar kompetensi lulusannya semua terpenuhi dan sebagainya, tetapi kemudian terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Atau bahkan lebih jauh lagi bisa meninggal. Kita kehilangan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Jadi itu saya kira yang paling utama. Mohon diperhatikan itu. Kalau toh pun misalnya daerahnya sudah hijau, nah yang datang dari daerah sekolah yang hijau ini kan juga ada yang daerah kuning atau bahkan merah. Apakah muridnya, apakah stafnya atau gurunya dan sebagainya. Jadi mohon hati-hati sekali. Kalau kemudian dikeluhkan bahwa belajar daring bikin stres. Ya bikin stres karena target kurikulumnya adalah target normal. Jadi anak harus begini, sementara anak tidak lancar untuk melakukan pembelajaran daring ini. Bisa karena tidak punya laptop atau tidak punya gadget. Bisa juga kuota habis, kemudian sinyal susah. Mungkin ada satu dipakai bergantian dengan adiknya atau orang tuanya dan sebagainya. Jadi mohon materi kurikulum ini tidak terlalu menekankan pada tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Sebagaimana yang sudah ditekankan oleh Mas Menteri Pendidikan kita melalui surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020. Yang menekankan bahwa belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Lalu juga menekankan beliau pembelajarannya kurikulum kehidupan saja, terutama kesehatan. Bagaimana anak-anak cakap menghadapi COVID-19 ini dengan tetap gembira, tetap optimis, tetap semangat. Ya mungkin mengembangkan kegiatan pembelajaran yang unsur etika dan estetika dulu, yang justru nomor 1 dan nomor 2 dari isi pendidikan kita. Jadi tidak terlalu menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Juga mengenai kesehatan, juga bagaimana mengenai kegotong royongan. Ini bisa dikembangkan dalam suasana keluarga yang ramah anak. Ya, tidak terbebani dengan hafalan-hafalan, rumus-rumus dan sebagainya. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan, Mas Panji Harto. Baik. Kak Seto, kita tahu untuk COVID ini kan juga menyerang anak-anak begitu ya. Ini mungkin pertanyaan saya agak sedikit menyimpang dari tema kita pagi hari ini. Apakah LPAI mendorong pemerintah untuk juga memberikan vaksin kepada anak-anak ini? Bagaimana kurang jelas, Iya. Mas Panji? Apakah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang di-handle oleh Kak Seto ini juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk anak-anak juga ada wacana atau rencana untuk diberikan vaksin juga seperti layaknya orang dewasa? Iya, jelas sekali itu. Jadi pertama mengenai hak hidup dan hak sehat tadi. Hak sehat termasuk juga vaksin juga untuk anak-anak. Tetapi yang lebih penting lagi adalah hak sehat mental, karena
tercatat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari hasil pembelajaran daring ini 13% anak Indonesia yang belajar mengalami depresi. Bahkan ada beberapa yang dirawat di rumah sakit jiwa. Karena ya stres, karena wah takut nanti nggak lulus atau nggak naik. Dibandingkan dengan teman-temannya yang mendapatkan informasi lancar karena pembelajaran daring juga dimungkinkan secara lancar. Ini ada beberapa siswa yang sampai naik ke atas pohon untuk mendapatkan sinyal yang jelas dan sebagainya. Nah, ini situasinya memang sangat tidak kondusif untuk anak-anak, sehingga kami juga usulkan, kalau perlu, mohon juga dinyatakan semua anak bisa naik kelas. Karena kalau tidak, ini terjadi diskriminasi. Daerah yang saling berbeda, tapi dengan pembelajaran daring, dan target kurikulum juga harus dipenuhi, sebagaimana tuntutan yang sudah ditetapkan misalnya. Jadi kalau bisa justru bagaimana membuat anak sehat fisik dan mental dengan tetap belajar di rumah, tapi belajar ini juga belajar pada kehidupan. Yang senang menyanyi, yang senang menari, yang senang menggambar, mungkin yang senang berkebun atau bertanam, yang bisa disesuaikan dengan lingkungan wilayahnya masing-masing. Jadi pembelajaran kehidupan yang sebagaimana ditekankan oleh Mas Menteri Pendidikan, itu yang mohon lebih ditekankan. Begitu. Iya, baik. Dan Kak Seto, kalau melihat virus atau COVID-19 ini kan semakin ke sini juga ada beberapa varian yang penularannya juga cukup cepat begitu ya. Kalau menurut pandangan Anda, sekiranya kapan idealnya PTM ini dilakukan? Apakah memang virus ini sudah habis tamat atau memang ada hal-hal tertentu, misalnya pembelajaran tatap muka itu nantinya juga perlu dilakukan? Iya, artinya intinya anak-anak gini, prinsip belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana aman, nyaman, dan gembira. Saya kira betul. Jadi kalau misalnya dipaksakan pembelajaran tatap muka, tapi di dalam keluarga sering terjadi konflik. Mungkin ayah mengatakan tidak boleh, ibu mengatakan boleh, anak ingin sekolah dan sebagainya. Nah, ada yang sekolah, ada yang tidak. Orang tua kan berhak untuk melarang putra-putrinya tidak sekolah. Nah, bagaimana yang tidak ke sekolah, yang tidak tatap muka di sekolah? Jadi terjadi diskriminasi, anak merasa saling berbeda begitu. Jadi yang paling penting sekarang, karena kondisi psikologis ini berperan juga untuk menjaga daya imun anak kan. Kalau anak stres, anak tegang, anak takut, anak khawatir dan sebagainya, tentu suasananya juga akan berdampak pada kesehatan mental dan kesehatan fisik anak juga. Jadi bagaimana sekarang prinsipnya membuat anak gembira, nyaman dan aman dulu. Yeah. Bagaimana kami memberikan secara periodik memberikan pembelajaran kepada para orang tua melalui secara virtual. Bagaimana kemampuan parenting skills, bagaimana menjadi orang tua yang ramah anak, menjadi orang tua yang sahabat anak dan idola anak dan sebagainya. Nah, bagaimana orang tua ya senyum, bagaimana menghindari stres, hidup lebih sehat, ada unsur gerak, tapi ada istirahat, makan teratur, tapi juga melakukan dialog-dialog persahabatan dengan putra-putri di rumah dan sebagainya. Jadi ini yang paling penting, ciptakan dulu keluarga yang ramah anak, agar anak nyaman di rumah. Karena memang virus ini kan ya jangan sampai terjadi seperti beberapa negara seperti India dan sebagainya, karena meledaknya jumlah korban dari COVID-19 ini. Oke, baik. Demikian Mas Panjarto. Baik. Sahabat pendengar dan pemirsa, tentunya kalau Anda ingin bergabung silakan nanti di WA kami 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Kita masih bersama dalam tema kasus COVID naik lagi, amankah sekolah masuk bulan Juli di program Dinamika Jawa Timur? Bersama dua narasumber, ada Kak Seto dan juga ada Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, Wakil Rektor 1 UNER Universitas Airlangga Surabaya. Saya bergeser ke Profesor Bambang. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Panji, Kak Seto. Profesor Bambang, sehat juga untuk Anda dan keluarga ini Prof. Kalau ngapunten kalau saya salah dikoreksi ya, Wakil Rektor 1 ini mengurusi bidang riset, inovasi dan juga community development. Betul begitu ya Prof? Enggak, itu dulu 3 ya. Dulu. Jadi ya sekarang menjadi RICD. Dulu memang saya sempat
ditetapkan Pak Rektor untuk mengurus itu pada awal Agustus tahun 2020. Terus kemudian di Januari kami bertukar jadi Prof. Nyoman sekarang yang di RICD, Research Inovasi Community Development. Kemudian saya di AMA. AMA itu Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Akademik dan itu kalau di tempat lain satu gitu. Kalau kita bicara tentang PTM, pembelajaran tatap muka, beberapa waktu lalu kan sempat keluar SKB surat keputusan bersama dari 4 menteri. Dalam hal ini bisa direkomendasikan untuk sekolah yang sudah masuk dalam zona hijau menerapkan PTM secara terbatas di bulan Juli. Tapi trennya sekarang ini kan Prof, kalau melihat kasusnya semakin naik, bahkan virusnya juga sudah bermutasi menjadi lebih penyebarannya lebih cepat, ngoten ya. Kalau jenengan melihat masih amankah bulan Juli anak-anak sekolah ini, Prof? Iya, jadi begini, kita sangat prihatin ya dengan perkembangan COVID-19 ini yang sebetulnya pada Maret saja, Maret April, bahkan pertengahan Mei pun kita masih sangat optimis bahwa virus yang berkembang ini juga semakin menurun, melandai. Daerah-daerah yang berisiko tinggi itu juga semakin berkurang dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata pada pertengahan Mei yang kita mungkin tidak akan bayangkan di India yang seperti itu, kemudian ternyata juga masuk ke Indonesia dengan varian Delta ini yang luar biasa cepatnya. Sehingga kemudian peningkatan terjadi di banyak tempat di Indonesia, walaupun mungkin masih ada daerah-daerah yang masih masih rendah dan juga mungkin zona hijau, tapi ini terutama di daerah-daerah sentral di Jawa, di Sumatera, dan kemudian juga di tempat-tempat yang lain secara punktual itu kemudian juga menjadi meningkat kasusnya. Sehingga kalau kita kemudian melihat pada prinsip kebijakan pendidikan yang ditetapkan, maka tentu saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Kak Seto tadi, bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidiknya, tenaga kependidikannya, masyarakatnya, keluarga, itu yang harus diutamakan. Jadi kalau kemudian kita misalnya di Surabaya ada spot-spot daerah-daerah yang merah, ada daerah yang orange, ada daerah yang mungkin hijau, itu dalam lingkup komunitas yang kecil mungkin aman. Tapi kalau kemudian anak-anak ini kemudian harus datang ke sekolah dan kemudian mereka melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam kondisi di mana kita tidak merencanakan dengan baik, kita tidak menyiapkan dengan baik, kita juga tidak bisa menjamin penyelenggaranya dengan baik, bahkan kita mungkin hanya menyiapkan sekolah-sekolahnya saja. Tapi bagaimana kemudian dalam perjalanannya, dan bagaimana dalam mereka bertemu, berkumpul dengan teman-temannya, bagaimana kemudian mereka pulang ke rumah, yang kita tahu dulu pada varian yang konvensional ya, itu anak-anak itu relatif tidak bergejala. Tapi dengan varian baru ini ternyata juga menyerang anak-anak, bahkan ditemukan pada ibu yang positif, ternyata anak bayi yang dilahirkan juga positif. Nah ini kan sesuatu yang kemudian kita lihat bahwa ada akselerasi, ada variasi yang luar biasa dari kejadian COVID-19 ini, yang barangkali pada saat kita merencanakan proses pembelajaran ini tidak kita prediksi bahwa akan begitu cepat mutasinya, kemudian variannya begitu cepat juga menular, sehingga kalau kemudian kita melihat data-data sebelumnya, kita sangat optimis bahwa kemudian positif rate-nya sudah turun, kemudian kasusnya melandai. Di Surabaya setiap kali kita mendapatkan laporan harian itu kan rasanya sangat senang bahwa dalam beberapa saat lagi ternyata itu bisa dilaksanakan. Tapi ternyata kemudian bahkan mungkin kalau kita lihat banyak kepala sekolah ya, yang memang seperti yang disampaikan, mereka merasa bahwa kalau tidak dilakukan tatap muka itu, terutama yang terkait dengan pendidikan karakter, itu tidak tercapai menurut mereka. Saya bertemu dengan beberapa kepala sekolah
yang menyampaikan hal itu, dan itu kemudian kenapa kemudian dari Dinas Pendidikan, dari para pengelola sekolah itu ingin segera, termasuk masyarakat ya, ingin segera bagaimana pembelajaran tatap muka itu segera dilakukan, termasuk orang tua tadi yang melihat bahwa anak-anaknya kemudian tidak bisa atau tidak mampu untuk mendapatkan, tidak hanya dialami oleh anak-anak SD, SMP, SMA, termasuk juga mahasiswa yang mereka harus lari kemana, harus ke kafe, harus kemana untuk bisa kemudian mendapatkan konektivitas yang baik. Nah, kalau kemudian kita melihat seperti itu, memang pembelajaran tatap muka itu adalah sesuatu yang kita ingin segera lakukan. Bahkan kemudian diharapkan bahwa Juli ini sudah bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian seperti yang tadi Mas Panji sampaikan, kalau kita melihat akselerasi dari kasus COVID-19 yang kemudian juga kita tidak tahu sampai kapan itu bisa, apakah Juli sudah bisa landai atau bahkan mungkin zona-zona yang orange yang itu bisa menjadi hijau yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka, maka mungkin ini harusnya dievaluasi secara komprehensif, tidak hanya satu wilayah per wilayah di dalam kota, tidak hanya di dalam antar kota, tapi juga kemudian secara keseluruhan pada wilayah-wilayah secara lebih luas, karena kita harus menjamin bahwa jangan sampai nanti begitu pembelajaran tatap muka kita lakukan, kemudian ada klaster-klaster baru yang itu kemudian menjadi pembelajaran tidak efektif, karena kemudian kan harus dihentikan. Kalau begitu ditemukan, maka harus dihentikan. Jadi menurut saya, apakah kemudian Juli ini harus dilakukan? Ini tergantung dari bagaimana kemudian kita bisa mengkondisikan bahwa kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, dan itu tetap yang model-model blended ya, model-model hybrid. Jadi artinya bahwa hak untuk mereka mengikuti pembelajaran tatap muka itu kan ditentukan juga oleh orang tua, oleh satgas ataupun wilayah yang memiliki kewenangan untuk menentukan itu. Walaupun mungkin ada kebijakan dari surat SKB 4 Menteri itu kan sebagai dasar bahwa kita mengarah ke sana. Tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan ini menurut saya menjadi sangat vital, sekolah, kemudian juga dinas, kemudian juga masyarakat untuk betul-betul memahami dan menyiapkan itu. Sehingga kalau diwajibkan, nah ini kalau diwajibkan ya Juli harus tatap muka, itu rasanya tidak tepat. Jadi harus betul-betul hati-hati, karena ini kita memang ingin anak-anak kita pintar. Kita ingin anak-anak kita kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang optimal. Tentu saja kalau optimal tidak hanya dalam aspek hard skill-nya, tapi juga soft skill-nya dalam hal ini karakter dan sebagainya. Tapi menurut saya yang paling utama adalah keselamatan, kesehatan, dan kehidupan dari anak-anak kita dan kita semua. Dan ini yang mungkin harus kita jamin sebagai hak dasar yang kita tentu bisa mengendalikan itu dengan seoptimal mungkin, karena kalau tidak maka akan menyesal bahwa kita sudah melakukan kebijakan seperti ini, tapi kemudian ternyata tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal, malah kemudian menimbulkan masalah-masalah baru yang makin memperpanjang, makin membuat kita semakin tidak bisa optimis kalau kemudian ternyata naik terus turun sebentar, naik lagi turun sebentar. Ini kan kita melihat bahwa di Eropa beberapa wilayah sudah membuka masker, karena mereka kemudian bisa mengendalikan dalam aspek individu, masyarakat, epidemiologisnya, layanan kesehatannya, mereka sudah menyiapkan itu semua. Nah kita ini barangkali ya mungkin karena kebijakannya itu parsial dan bukan mungkin tidak terlalu komprehensif mempertimbangkan banyak hal, sehingga kemudian ada perbedaan-perbedaan, ada ketidakkonsistenan di dalam menerapkan kebijakan-kebijakan itu, sehingga akhirnya ya ini kita selalu naik turun. Ya mungkin memang ada aspek bagaimana kita tetap bisa mempertahankan ekonomi itu dengan sebaik-baiknya,
dengan bidang kesehatan juga harus imbang dan sebagainya. Tapi kan kita lihat selama ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang kurang konsisten, yang tidak diterapkan dengan baik, sehingga kemudian kita harapkan tahun 2020 Juli Agustus itu sudah landai, sudah turun, dan sudah kita bisa melaksanakan sesuatu relatif dalam new normal ya, new norm. Tapi ternyata kan sampai saat ini kita dalam kondisi seperti ini, dan kondisi yang menurut saya lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan pada saat COVID pertama muncul. Itu Mas Panji. Baik, kita tahu dan juga untuk sekarang ini kan gencar vaksinasi massal atau vaksinasi menyeluruh begitu ya, ditujukan kepada seluruh masyarakat, dan diantaranya memang untuk sekolah yang akan menerapkan kebijakan PTM itu guru harus divaksin, tenaga pendidik dan juga staf-staf pengajar juga demikian adanya. Nah, di sisi lain mutasi virus ini ternyata, kalau saya beberapa waktu lalu juga pernah melakukan diskusi dengan pakar imunolog dari UNER juga, yang mengatakan kalau varian barunya ada, vaksinnya juga beda gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini terus kan akhirnya nggak ketemu. Dalam arti kata begini, ketika pembelajaran tatap muka memang harus dipending karena virus COVID-19 ini juga masih belum bisa dikendalikan dan kita tidak tahu kapan selesainya, dan otomatis juga belajar daring masih menjadi pilihan terbaik bagi banyak pihak begitu ya. Nah, inovasi apa yang perlu dilakukan ini Prof. Bambang kalau dengan kondisinya seperti ini di tengah-tengah dalam tanda kutip ketidakpastian kapan selesainya COVID-19 ini, Prof. Bambang? Iya, dan menurut saya kita harus melakukan semacam desain yang baru terkait dengan masyarakat kita. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa COVID ini kemudian harus hilang. Jadi kalau salah satu kenapa vaksinasi itu dilakukan, itu kan tujuannya adalah kemudian kita bisa mencapai herd immunity. Jadi sebetulnya kan penyebabnya ya corona ini kan sama seperti flu biasa, tapi kemudian tingkat mortalitasnya, kemudian morbiditasnya menjadi sangat tinggi, yang berbeda dengan flu biasa. Kemudian dia istirahat, makan cukup, kemudian itu kemudian bisa membaik. Tapi ini kan kemudian menimbulkan gejala-gejala yang berat, bahkan kemudian risiko kematian yang sangat tinggi. Sehingga menurut saya sebetulnya kita harus membuat masyarakat itu ya siap untuk menghadapi ini. Jadi tidak perlu kita mengharapkan COVID-nya hilang. Kita mungkin akan sangat sulit dengan kondisi wilayah kita menjadi yang sangat-sangat luas itu. Mungkin akan berbeda kalau itu terjadi di Monaco, terjadi di Swiss yang penduduknya relatif kecil, sehingga pengendalian secara epidemiologis, kemudian secara struktur masyarakat yang mereka sehomogen, ya itu akan mudah dikendalikan. Nah, kita di sini ini kan sangat variatif sekali dengan budaya yang bermacam-macam, dengan keyakinan yang berbeda-beda terkait dengan pandemi ini. Nah, menurut saya mestinya kita tetap harus bisa mengkondisikan masyarakat untuk siap menghadapi kondisi ini. Jadi harus menyesuaikan, harus mengadaptasi. Ya, menurut saya new norm itu harus diterapkan. Jadi tidak perlu COVID itu hilang, tapi ya kita harus mengadaptasi kondisi ini agar tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita sebagai fitrah, kita sebagai manusia, untuk bekerja, untuk beribadah, untuk itu, tanpa kemudian kita mengalami keterpaparan dengan virus ini. Jadi kalau misalnya daring itu memang menjadi pilihan, bahkan dulu pembelajaran daring di perguruan tinggi itu menjadi indikator kinerja ya. Jadi dan itu untuk mencapai itu sangat sulit. Tapi menurut saya memang pada aspek-aspek tertentu itu PTM itu juga menjadi sangat penting. Bagaimana kita kemudian melihat adik-adik kita yang di SMK yang kemudian harus melakukan pembelajaran daring tanpa kemudian harus melakukan hands on ya, skillnya tidak dilatih, itu kan juga menjadi masalah. Termasuk pendidikan profesi yang ada di perguruan tinggi. Jadi
ya kita daring iya, tapi menurut saya hybrid itu bisa menjadi pilihan. Bagaimana kemudian anak-anak kita ditawarkan dengan pola pembelajaran itu, dan tentu saja ini harus direncanakan, dipersiapkan, dan dilaksanakan dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya agar kemudian tatap muka yang dilakukan pun itu betul-betul mengikuti protokol kesehatan yang ketat, dan kemudian anak-anak kita pun tidak hanya pada saat mereka mengikuti pembelajaran, tapi pada saat mereka di dalam rumah, keluar rumah, dan kemudian melakukan pembelajaran dan berinteraksi dengan masyarakat yang lain, semuanya adalah mengeterapkan protokol kesehatan yang ketat ini. Jadi kita mengharapkan ada vaksin yang efektif, kita mengharapkan bahwa pandemi ini harus menurun, tapi kita jangan berhenti untuk beraktivitas sebagai manusia, sebagai fitrah kita, karena pandemi ini, karena kita tidak boleh kalah dengan pandemi, tapi kita harus bisa mengadaptasi, kita harus menghilangkan pandemi itu, dan bersama-sama kita bisa. Baik, seperti slogan yang selama ini sering kali kita dengar, new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Baik Kak Seto, Prof. Bambang, kita jeda dulu kurang lebih 5 menit, nanti kita akan kembali. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WA atau SMS, nanti akan saya bacakan. Sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Sahabat bikin wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering? Silakan Anda bisa datang ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Bright Toning, Acne Cure Treatment, DNA Salmon Skin Booster, IPL, dan masih banyak lagi. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM. Ella Skincare ada di Jalan Ayani nomor 40, Kelurahan Sido Kumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi, silakan di 0812 3688 1384, 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat semua bersih berkilau. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Sugiat bin Timan. Sugiat bin Timan dulu tinggal di Desa Keper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Sugiat bin Timan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa 29 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Mosok rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita kasus COVID naik lagi, amankah sekolah masuk di bulan Juli? Bersama dua narasumber yang luar biasa, ada Dr. Seto Mulyadi, psikolog, dan juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga ada Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga UNER. Baik, Kak Seto dan Prof. Bambang, ini saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang masuk, saya mohon izin. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Vina yang ada di Sukodono. Ibu Vina ini punya anak, rencananya mau dimasukkan ke TK, tapi melihat kondisi COVID-19 ini dan juga informasi di media yang katanya semakin tinggi dan juga sekolah masih daring, sehingga anaknya tidak perlu atau tidak jadi dimasukkan ke sekolah TK, nunggu sampai reda. Kalau di rumah sebagai orang tua apa ya yang harus dilakukan supaya anak-anak ini juga tidak ketinggalan meskipun tidak sekolah, begitu ya maksudnya. Baik, terima kasih Bu Vina.
Lalu juga ada pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Jai yang ada di Porong, yang bertanya di SMS di 0811309109. Pertanyaannya begini, ketika untuk program-program atau bidang yang harus ada keterampilan, contohnya ini Pak Jai di Porong menyontohkan putrinya sekolah di sekolah menengah kejuruan pariwisata. Sekarang ini memang dalam tanda kutip diam-diam ini menerapkan model hybrid, jadi daring dan juga praktek di sekolah. Kalau memang hanya daring terus, otomatis ya ilmu atau hal yang dipelajari tidak akan sampai. Bagaimana tanggapannya? Apakah memang hybrid ini cukup efektif untuk anak, intelektual anak dan juga skill anak ke depan? Baik, terima kasih Bu Vina dan juga Pak Jai yang ada di Porong. Monggo Kak Seto. Jadi ya memang beberapa waktu lalu saya juga sempat ketemu teman sih, juga ada hal yang sama. Jadi masih levelnya sih mungkin masih di bawah SD gitu ya, PAUD dan TK. Akhirnya nggak jadi memasukkan ke sekolah karena mereka mengatakan, satu teman saya ini mengatakan begini, lagian juga kalau dimasukkan sekolah percuma kan, sudah bayar tapi daring gitu ya. Ini guyonnya seperti itu gitu. Monggo Kak Seto, ada tanggapan? Iya, baik, terima kasih. Ya lagi Mas. Intinya adalah kita kalau melihat definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, makna pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi artinya bukan, makna pendidikan itu bukan mengisi air ke dalam gelas, bukan mengisi kepala anak dengan beragam hafalan-hafalan, rumus-rumus dan sebagainya, bukan. Tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Gitu. Ibaratnya anak-anak, ibaratnya aneka warna bunga-bunga di taman sari keluarga. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kita menyediakan tanah yang subur supaya bunga ini merekah dengan segala keelokannya. Dan tidak bisa dibanding-bandingkan apakah mawar, ada melati, atau anggrek. Kan lagunya ada kan, mawar, melati, semuanya indah. Jadi semuanya itu hebat anak-anak ini. Apakah nanti menjadi jadi di pendidikan tinggi, menjadi lawyer, atau menjadi dokter, atau psikolog, atau ekonom, atau mungkin juga seniman, artis, atau olahragawan, dan sebagainya. Saya selalu membandingkan ada 5 Rudi hebat ya, di Indonesia. Itu bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadiswarno. Jadi semuanya cemerlang. Ini makna pendidikan adalah menumbuhkan itu. Jadi mohon pendidikan tidak selalu terkait dengan kesekolahan. Ya. Kita sudah mengenal, sudah 15 tahun misalnya kami membuat semacam laboratorium perbandingan sekolah formal dan informal atau non formal. Yang kemudian sering populer dengan homeschooling. Nah, kami mendirikan sekolah formal itu sudah dari tahun 82, bahkan bekerja sama dengan Cambridge. Kemudian kami mendirikan homeschooling 15 tahun yang lalu. Ya, sejak ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan jalur pendidikan bisa formal, tapi bisa non-formal atau informal, di mana ini saling menggantikan atau saling melengkapi. Nah, siswa homeschooling kami, bahkan sekarang yang paling baru saja, itu kemarin ada siswa dari Trenggalek yang belajar jarak jauh ke Jakarta. Ya, jadi melalui sistem daring begitu. Nah, itu ternyata kemarin terpilih sebagai Putra Pendidikan Remaja Indonesia tahun 2020. Ya, murid dari Trenggalek dengan sistem homeschooling tadi. Kemudian juga ada satu siswa yang tunarungu, tapi dengan pembelajaran daring juga bisa. Bahkan sekarang studi di Amerika dan pernah dipanggil ke London oleh Ratu Elizabeth untuk mendapatkan penghargaan juga. Jadi intinya adalah sebetulnya ini dimungkinkan karena kembali menekankan bahwa keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Jadi bagaimana saat ini kita bisa memberdayakan keluarga dan kemudian menghargai potensi masing-masing tanpa harus dengan cara-cara yang terlalu kaku, dengan mengandalkan pada standar kompetensi lulusan dan sebagainya. Itu bisa saja, tetapi dengan cara yang lebih ramah anak,
Dan ujung tombaknya saat ini, di mana pandemi sudah tidak terpantau sampai kapan, ya tadi bagaimana memberdayakan keluarga, memberdayakan para ayah dan bunda sebagai ujung tombak pendidikan. Dan makna pendidikan jangan terkait kaku dengan pembelajaran, sekedar pembelajaran. Begitu. Nah, untuk anak TK tadi, namanya taman kanak-kanak, bukan sekolah taman kanak-kanak. Namanya sekolah adalah sekolah dasar. Taman kanak-kanak kan lagunya kan, tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Nah, berteman banyak bisa melalui daring. Bisa, kamu siapa? Aku namanya ini, aku namanya Seto, aku namanya Harto, dan sebagainya. Halo, apa kabar? Mungkin bahkan bisa teman bukan hanya antar sekolah, tapi antar kota, bahkan mungkin seluruh dunia bisa. Begitu, di mana beberapa pembelajaran sudah mulai dikembangkan dengan cara itu. Jadi, bagaimana anak gembira, senang, dan bersosialisasi, tapi karena tatap muka belum dimungkinkan, ya tatap layar sementara ini. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, saya geser ke Prof. Bambang. Prof. Bambang mengenai kekhawatiran kalau pola metode dengan hybrid ini akan menurunkan kualitas pendidikan dan juga kemampuan skill dari anak sekolah, khususnya yang mereka korelasinya lebih condong ke sekolah yang kejuruan begitu. Monggo, Prof. Jadi memang begini, apakah itu kejuruan, apakah itu yang yang akademik, yang SMA, ya. Itu kita ini kan pandemi ini kan terjadi begitu tiba-tiba, dan kemudian infrastruktur kita termasuk mindset dari kita guru-guru itu pada saat itu memang belum dalam tersetting dalam bentuk pembelajaran dunia e-learning, sehingga memang semuanya dilakukan seperti face to face. Jadi kalaupun sekarang ini daring itu ya hanya menggantikan pembelajaran face to face yang seperti di kelas. Nah, ini yang kemudian dibutuhkan inovasi, ya, yang pembelajaran yang mungkin harus dilakukan terus-menerus, karena kalau tidak maka ya itu tadi kompetensi capaian pembelajaran yang ditetapkan itu kemudian tidak tercapai kalau kita tetap hanya mengalihkan proses pembelajaran itu di dalam daring, maka pasti akan membosankan, kemudian juga membuat anak-anak menjadi tidak paham, dan itu yang dikeluhkan oleh orang tua, apalagi orang tua tidak mampu untuk mendampingi, ya, kemudian juga baik itu karena waktu atau mungkin juga karena sudah lupa, atau mungkin kemampuan pedagogiknya yang mungkin belum memadai untuk mendampingi anak-anaknya, apalagi yang di SMA misalnya. Jadi ini memang dituntut adanya inovasi pembelajaran yang mengadaptasi e-learning itu. Artinya bahwa bukan hanya sekedar mengalihkan itu pada Zoom meeting, pada Google Meeting, atau pada platform-platform yang ada, tapi betul-betul di setting pembelajaran yang inovatif, yang kemudian itu membuat anak-anak bisa mencapai capaian pembelajarannya. Jadi kalau kemudian kita tetap seperti ini, misalnya nanti hybrid, ada yang di kelas, kemudian ada yang di rumah. Ya tentu yang di rumah akan merasa dirugikan karena mereka tidak bisa mendapatkan nuansa, tidak mendapatkan pemahaman yang sama dengan yang ada di kelas. Belum lagi nanti hambatan-hambatan dari konektivitasnya. Nah, oleh sebab itu barangkali mungkin model-model bukan hanya presentasinya, tapi bagaimana ada inovasi memanfaatkan berbagai macam program dengan berbagai macam metode pembelajaran. Jadi bisa saja model gamifikasi, ada permainan-permainan, ada reward, ada problem yang diberikan, terus kemudian juga ada contoh-contoh, ada interaksi, dan kemudian juga ada komunikasi aktif yang dilakukan dengan menggunakan platform-platform yang ada secara online. Dan itu menurut saya mungkin menjadi keprihatinan kita semua, karena UNICEF maupun UNESCO pun juga akhirnya menyediakan guideline untuk
bagaimana mengimplementasikan pendidikan secara online. Jadi bukan hanya mengalihkan saja dari yang face to face menjadi online, tapi betul-betul kemudian memanfaatkan berbagai macam tool, berbagai macam instrumen-instrumen, metode, strategi pembelajaran yang memang mengadaptasi e-learning ini, sehingga nanti betul-betul kita bisa memberikan, dan tentu harus ada perencanaan yang baik, kemudian memberikan sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan, learning outcome yang kita inginkan, dan kita bisa mengevaluasi betul apakah mereka mencapai itu atau tidak, terutama untuk yang SMK yang butuh skill ini ya, itu kan bisa saja kemudian bagaimana ada semacam praktek independen yang kemudian dilakukan dan kemudian distorkan kepada gurunya, bagaimana gurunya secara interaktif bisa mengawasi, bisa memberikan guidance pada saat mereka harus melakukan sesuatu, atau mungkin mereka bisa magang di tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk di situ dengan bimbingan yang dilakukan baik oleh tempat magangnya ataupun juga gurunya, dan kemudian mungkin bagaimana ini dikolaborasikan antara yang betul-betul pembelajaran yang teoritis dengan praktek itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam metode media yang kemudian itu bisa mendukung capaian pembelajaran. Jadi mudah-mudahan blessing in disguise bahwa kita mungkin masuk ke revolution industrial 4.0 itu belum sepenuhnya, tapi dengan adanya pandemi ini ya kita dituntut untuk bagaimana kita memanfaatkan platform-platform dengan memanfaatkan berbagai gadget yang kita miliki. Dan anak-anak menurut saya sebetulnya mereka sangat akrab. Ya, masalahnya kemudian bagaimana mengalihkan itu untuk belajar yang menyenangkan, untuk melaksanakan tugas yang menyenangkan, dan betul-betul bisa mencapai capaian pembelajaran itu. Ya memang face to face itu tetap dibutuhkan, tapi rasanya dengan inovasi pembelajaran dan strategi pembelajaran serta media pembelajarannya, insya Allah capaian pembelajaran itu bisa dicapai. Jangan hanya mengalihkan face to face itu menjadi online. Ya, itu yang perlu digarisbawahi ya, Prof ya. Jangan mengalihkan face to face ke online. Jadi betul. Seperti yang dikeluhkan oleh beberapa sahabat ini yang sudah masuk, diantaranya lewat IG @putrikemala, tolong jangan terlalu banyak PR dan tugas online-nya. Kemudian beliau juga menyampaikan apakah tidak sebaiknya kalau memungkinkan sekolah tetap masuk tapi dibuat atau dibagi waktunya. Baik, ini mengingat waktunya juga terbatas sampai jam 8. Terakhir, last remark dari Kak Seto. Monggo Kak Seto. Bagaimana Mas? Kurang jelas. Terakhir, pesan dari jenengan terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, kasus COVID naik lagi. Amankah sekolah masuk di bulan Juli? Monggo Kak Seto. Iya. Yang paling penting adalah kita tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Bukan bagi kita semua yang dewasa, ya, tapi anak adalah pemimpin atau calon pemimpin masa depan. Kemudian kemampuan adaptasi, resiliensi, kemampuan menyelesaikan diri itu perlu ditingkatkan justru menghadapi keadaan ini. Dengan penuh rasa syukur, dengan selalu berpikir positif. Dan kita tidak terlalu kaku. Jadi kalau memang dimungkinkan bisa ada berada, silakan. Tetapi intinya adalah jangan sampai terlalu mentargetkan pada tuntutan kurikulum. Jangan itu saja, tapi target utama adalah kesehatan fisik dan mental dan keselamatan hidup anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto. Terima kasih juga untuk Profesor Bambang atas waktunya di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya apa yang kita diskusikan bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih untuk sahabat pendengar pemirsa yang juga sudah memberikan atensinya, baik itu Anda sudah menyimak maupun juga memberikan pertanyaan serta opininya. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum, salam sehat dan salam sejahtera. Sampai jumpa. Assalamualaikum.